Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. kami di sini akan mempresentasikan modul 6 dan 7 yaitu Select dan Where di mata kuliah basis data. Sebelum kita memulai presentasi kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mungkin dari saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052. Saya Muhammad Syamdani dengan NIM akhir 3042. Dan saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Ya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil eh, jawaban kami. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi select dari modul 10. Secara definisi fungsi select ini yaitu untuk memanggil sebuah tabel dari database yang kita inginkan. Misalkan pada baris 12 ini merupakan fungsi select untuk memanggil tabel supplier dari database kita. Jadi di sini fungsi bintang juga ini yaitu artinya memanggil semua isi tabel dari tabel supplier. Mungkin kita langsung coba saja di PG adminnya. Kita jalankan. Nah, akan muncul semua tabel yang berisikan tabel dari supplier ID, company, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, kita diberikan perintah yaitu untuk memanggil tabel customer dari database Nordwind. Caranya sama dari yang tadi yaitu kita ketikkan select diberikan tanda bintang yang artinya memanggil semua dari tabel customer. Kemudian from customer. Ya, kita jalankan di PG admin. Nah, akan muncul semua isi tabel dari tabel customer di database. Oke, sampai sini mungkin masih mudah. Kemudian ada di sini kita sudah mulai memodifikasi pemanggilan tabel dari fungsi select. Jadi di sini tadi kan pakai tanda bintang yang artinya memanggil semua tabel, tapi di sini kita hanya memanggil kolom-kolom yang kita inginkan dari tabel produk. Di sini kita memanggil product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Dan ketika kita jalankan, nah akan muncul semua tabel yang kita inginkan semua kolom dari tabel produk yang kita inginkan. Oke. Kedua yaitu hampir sama yang tadi, tapi bedanya kita disuruh memanggil dari tabel supplier. Caranya juga sama, yaitu menggunakan fungsi select, kemudian kita panggil per kolomnya di sini. Kemudian from supplier yang menandakan kita mengambil dari data supplier. Setelah kita jalankan di pgadmin dengan cara ngebloknya di bagian ini, kemudian kita execute. Nah, akan muncul tabel tabel supplier yang berisi kolom-kolom yang kita inginkan. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini. Nah, sampai sini kita sudah lebih dalam lagi untuk memodifikasi sebuah pemanggilan dari fungsi select. Di sini kita sudah mengaliaskan sebuah kolom dari suatu tabel dan kita ubah sesuai yang kita inginkan. Namun catatan di sini
pengaliasan ini hanya bersifat sementara dan tidak mengubah nama kolom aslinya di database. Oke, di sini kita contoh produk ID, kita ingin ubah jadi ID product name, di sini kita tidak diubah. Kemudian unit price, kita mengubahnya menjadi harga. Kemudian unit in stock, kita ubah menjadi stok barang. Dan kita panggil dari tabel produk. Oke, kita coba langsung saja di pgadmin, execute, dan akan muncul kolom-kolom yang sudah kita aliaskan. Yang asalnya produk ID menjadi ID product name tetap, kemudian unit price menjadi harga, dan unit in stock menjadi stok barang. Namun dengan isi tabel yang sama. Oke. Kemudian kita bersama dari yang tadi, kita disuruh menampilkan ID supplier dan mengaliaskannya seperti yang tadi. Kita langsung saja di PG adminnya, kita drop, kita execute. Nah, akan muncul nama-nama yang sesuai kita inputkan di pengaliasan ini. As, menggunakan as. Oke, sampai sini sekarang kita sudah sampai ke penggabungan kolom. Di mana kalau tadi kan kolom-kolomnya masih tetap satu, tapi kita hanya mengubah namanya. Sekarang kita gabungkan dua kolom, kemudian kita ubah namanya. Misal, select supplier ID as ID supplier ini tetap, kita hanya mengubah namanya, kemudian kontak name sebagai nama. Nah, di sini ada sebenarnya di tabel database sebenarnya ada kolom address, ada city, ada country. Kita gabungkan menjadi satu dan kemudian kita ubah namanya menjadi alamat supplier. Kemudian kita panggil dari tabel supplier. Kita coba saja di admin. Nah, akan muncul penggabungan kolom dari beberapa kolom tersebut, dari kolom address, city, dan country di sini. Oke. Di slide selanjutnya yaitu kita membuat bersama yang tadi, kita hanya mengubah dari tabel yang mana. Kita sekarang pakai memanggil tabel employee dengan menggabungkan title, first name, dan last name sebagai nama lengkap, kemudian address, city, dan country sebagai alamat lengkap. Kita langsung saja kita jalankan. Nah, kolom-kolom tadi akan bergabung dan menjadi sebuah nama kolom baru, namun hanya bersifat yang sementara. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai ke penggunaan sebuah data yang berupa tanggal. Di sini kita, jadi ketika kita membuat database, kita sebenarnya tidak perlu menginputkan sebuah misal umur atau mungkin tanggal sekarang karena kita sudah bisa mengeditnya di query di sini. Sini kita di dalam kasus ini kita ingin menggabungkan first name dan last name dari tabel employee menjadi nama lengkap. Kemudian birth date sebagai tanggal lahir. Nah, kita ingin tahu nih tanggal sekarang tanggal berapa. Nah, kita menggunakan now, kemudian date, dan kita masukkan format dari tanggal yang kita inginkan. Di sini MM yang berarti bulan, ya bulan, kemudian DD hari, dan YY ini sebagai tahun, dan kita ubah menjadi sekarang. Nah, fungsi to char ini agar sebagai teks, bentuknya ini teks. Oke, kita langsung saja di
kita jalankan. Nah, sini akan, oh maaf, yang ini ya. Nah, di sini formatnya yaitu menggunakan angka mm. Di sini kita juga mengubah eh, nama karena yang asalnya nol menjadi sekarang pengaliasan tadi ya, dan from employee. Oke, selanjutnya sebenarnya sama, kita hanya mengubah formatnya yang tadi berupa angka semua, kita disuruh mengubah formatnya menjadi angka pada bulannya, kemudian pada harinya berformat teks atau tulisan, kemudian pada tahun kita ubah menjadi angka yang diambil dari angka digit, dua angka digit akhirnya. Kita coba langsung di, nah terlihat perbedaannya di sini di tabel, di kolom sekarang ini, yang tadinya berupa angka menjadi sebuah huruf. Oke, sini juga ada tampilkan, sekarang kita tadi sudah bisa memanggil tahun ya, dan tanggal sekarang. Bagaimana kalau kita ingin mengetahui kapan dia mulai bekerja di perusahaan tersebut? Caranya ya hampir sama dari tadi. Kita panggil, yang pertama kita harus panggil dulu. Yang pertama itu birth date-nya, kapan dia lahir, kemudian kapan dia diterima kerja. Kemudian kita pakai fungsi X. Nah, hire date, birth date ini artinya hire date kan tahun hire date-nya dia, misal yang di sini tahun 92 dikurangi tahun lahir dia, dan akan menghasilkan eh, usia dia ketika dia mulai bekerja. Dan di extract year form ini maksudnya kita ambil dari hasil dari pengurangan tadi itu, kita ambil bagian tahunnya saja dan kita ubah menjadi dalam tahun yang kita ambil dari from employee. Oke, sini sebenarnya hampir sama ya sama tadi. Kita next saja. Nah, sekarang kalau tadi kan kita ingin menampilkan masa kerja dia. Eh, tahun berapa, apa umur berapa dia mulai bekerja. Nah, sekarang kita dari tahun dia bekerja sampai hari ini, tepatnya pada saat tabel ini apa query ini dijalankan, kita ingin mengetahui masa kerja dia sampai hari ini. Jangan juga bersama kita panggil hire date yang terutama, kemudian kita juga panggil tanggal sekarangnya, tanggal berapa, kemudian kita pakai fungsi X yang artinya hari sekarang dikurangi hari di mana dia mulai bekerja sebagai masa kerja. Kemudian kita ekstrak dan kita ambil pada bentuk tahunnya saja dari tabel employee. Oke, mungkin ini itu mungkin dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ini bagian saya. Tunggu. Suara dari luar itu ada yang terganggu nggak? Ada suara-suara yang masuk? Enggak, aman, aman. Ada. Aman. Enggak, aman. Oke. Nah, eh sip. Pause, 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 pause. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu
Di sini ada select order, ID, quantity, unit price, quantity kali unit price, ice total price dari tabel order details. Nah, di sini maksudnya adalah kita itu mengambil kolom dari order ID, kemudian dari kolom quantity, kemudian kolom selanjutnya yaitu ada quantity dikali dengan unit price, yang dimana kolom tersebut diinisialisasikan dengan nama total price. Nah, dari kolom-kolom tersebut nih ngambil dari sebuah tabel yaitu order details. Nah, untuk tampilannya sendiri ada di bawah ini, yang dimana ada 4 kolom: order ID, quantity, unit price, dan total price. Nah, total price ini didapat dari perkalian antara quantity dengan unit price. Mungkin bisa praktek Next. Praktek. atau next saja deh. Next saja sudah. Udah nih. Lanjut. Lanjut. Oke. Apa nih? Kok total order value? Oke, di sini juga ada sebuah contoh seperti kasus sebelumnya, yaitu kita membuat sebuah tabel dengan eh, yang dimana di dalam kolomnya itu ada bukan gabungan, perkalian di perkalian antar kolom, di mana unit price ini dikalikan dengan unit on order sehingga akan menghasilkan kolom total order value. Nah, saya bacakan dengan lengkap. Nah, di sini di query-nya terdapat sebuah perintah select untuk memilih kolom produk ID, unit price, kemudian ada unit on order. Kemudian di sini ada kolom buatan sendiri sih, kolom buatan sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Eh, ya, kolom yang dimana dibuat tidak ada di dalam tabel sebelumnya, tapi dibuat sendiri untuk ditampilkan, yang dimana tabel tersebut berisi perkalian antara unit price dengan unit on order. Dan kolom tersebut diinisialisasikan atau diinisialisasikan dengan nama total order value. Dan kolom-kolom tersebut diambil dari tabel produk. Dan untuk tampilannya sendiri seperti yang ada di bawah sendiri ini. Seperti yang ada di dalam PPT. Nah, mungkin seperti itu. Next. Oke. Di sini kita tampilkan semua nama produk. Di sini kasusnya adalah tampilkan semua nama produk dan jumlah yang ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, eh, di sini ada sebuah query select p product name, kemudian od dot total order dari eh, dari produk ID dengan apa sum. Ada sum dah. Apa sum dah ya? Hmm. Sum. Apa ada sum? Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu dalam kasus tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Nah, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di ordernya. Nah, di sini kita itu kita menggunakan query select dengan p.product name, od.total product, di mana dia itu dua kolom itu berasal dari select produk ID, berasal dari select produk ID, kemudian sum quantity di sini adalah apa ya? Menambahkan, menambahkan quantity, di mana ini eh kuantitinya itu ditambah. Dan dengan eh, diinisialisasikan dengan total order. Nah, di mana tabel tersebut ya, tabel di atas didapat dari tabel order details. Nah, kemudian di bawahnya digrupkan atau dikelompokkan menjadi produk ID. Nah, kemudian sedangkan lanjut ke bawah yaitu inisial OD, join produk as P
on pay product ID sama dengan OD product ID. Dilanjut dengan order by OD total order ASC. Mungkin untuk tampilan di bawahnya seperti di bawah ini tampilannya, yaitu cuman ada dua tabel, yang dimana dua kolom, di mana kolom tersebut adalah product name dengan total order. Nah di sini eh, kenapa ada dua kolom? Karena di atas sudah ditampilkan sebuah kolom yaitu P product name dengan OD total order. Ya, mungkin seperti itu penjelasan saya. Next. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, di sini eh, kita memanggil kolom last name, first name, dan mengekstrak mengekstrak eh apa itu dah namanya itu dah mengekstrak tahun dari mengekstrak tahun, kemudian ia mengekstrak tahun dari dia itu mengekstrak tahun age now eh se, 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 se. Mengekstrak tahun Oke, yang dimana kolom tersebut diinisialisasikan dengan work experience dari dari tabel employees. Nah, kemudian di order atau diurutkan, diurutkan dari substring eh sub apa ya namanya itu? Ya? Awal kata, awal dari last name 1,1 di ESG. Nah, untuk tampilan tabelnya seperti di bawah, yang dimana last name-nya di sini adalah Suyama. Contoh di baris 1 last name-nya ini adalah Suyama, first name-nya di sini adalah Mikael. Jadi jika kita gabung nama aslinya itu Mikael Suyama dengan work experience-nya itu 29 tahun. Yang dimana 29 ini diambil dari lama dia bekerja. Ya, mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Next. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Oke, di sini, oke kita lanjut. Di sini kita mengambil atau memilih kolom produk name, uh, unit unit price kali 0,75% lah dengan diinisialisasikan dengan diskon price dari tabel produk. Nah, kemudian order apa ya? Diurutkan berdasarkan produk name sesuai dengan SJ dan juga unit price secara descending. Apa ya menjelasinnya ya? Ordered by product name secara ascending, sedangkan untuk unit price secara descending. Oke. Nah, di sini di bawahnya terdapat sebuah tabel dengan 3 kolom, yaitu product name, unit price, discount price yang sesuai dengan query di atas, yang dimana di baris pertama ada Alice Mutton dengan unit price-nya itu 39. Sedangkan ketika sudah di discount price, dia itu berharga 29,25, entah dolar atau apa. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan where. Where di sini merupakan query untuk apa ya? Melakukan suatu kondisi di dalam sebuah tabel. Memperlakukan kondisi. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Di sini terdapat
ada sebuah kasus tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini kita menggunakan query select, ngambil dari tabel customer yang di mana country-nya itu berasal dari Brazil, where country sama dengan Brazil. Kenapa sama dengan? Karena yang dicari itu Brazil. Kenapa menggunakan string? Karena di country-nya di sini di apa udah di mana country, kolom country. Kayaknya di sebelah kanan itu. Betul, kan? Oh, oke lah. Untuk where country-nya ini ada di Brazil. Oke. Untuk contoh tabelnya seperti di bawah. Ya, mungkin itu saja. Next. Oke, lanjut di sini tampil ada sebuah kasus tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, oke. Di sini untuk menyelesaikan kasus di atas, kita melakukan select dari tabel products yang di mana discontinued-nya itu lebih dari 0. Nah, discontinued-nya coba balik di tabel sebelumnya. Discontinued. Kolomnya Ini kan mana ya? ini kan dari kolom customer. Kalau yang tadi kan Heeh. products. Oh iya, products. C. Discontinued. Oh iya, satu. Integer satu. Oke, oke. Tampil. Nah, di sini jika kita lihat di tabel di bawah ini, ada sebuah kolom discontinued yang paling kanan sendiri nih, yang dimana nilai dari semua barisnya itu bernilai lebih dari 0. Nah, di sini membuktikan bahwa kegunaan dari where discontinued lebih dari 0 itu adalah memilih kolom discontinued yang lebih dari 0. Seperti itu gampangnya. Mungkin next. Oke, di sini ada kasus lagi, yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap, perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, di sini kita menggunakan sebuah query select. Select, kita pilih sebuah kolom supplier ID, company name, address dari tabel suppliers, yang dimana country-nya itu selain Kanada. Ya, tanda apa ini namanya? Ya, Des- itu untuk tanda yang selain itu tanda. ya, Mungkin dari teman-teman ada tahu penyebutan tanda ini apa? pokoknya pengecualian lah, bukan Kanada tapi. Ya, Hmm. tanda Oke. pengecualian. Ya, Benar. pengecualian. Namanya iya, ada pengecualian dari Kanada, dari negara Kanada, sehingga akan menampilkan tiga buah kolom, yang dimana tiga buah kolom ini menampilkan menampilkan di mana aja perusahaan yang tidak berasal dari Kanada. Oke, lanjut. Oke, di sini ada sebuah kasus lagi, yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah query select dari tabel suppliers. Kemudian kita akan melakukan menambahkan query lagi, yaitu where company name I like persen LTD persen. Ini maksudnya apa? Jika diartikan secara gampangnya, persen jika ada sebuah string dan diawali dengan persen, itu artinya tunggu. Gampangnya gini, ada sebuah LTD, ada sebuah kata string LTD. Nah, string LTD ini di depannya tuh ada sebuah persen, tanda persen. Nah, maka apakah ini bakalan dicari kata LTD yang huruf depannya, kemudian di belakangnya itu huruf sembarang, huruf terserah, berapapun panjangnya. Oke, bagaimana jika artinya seperti ini? Persen di belakang dan juga persen di depan. Artinya LTD ini ada di tengah-tengah sebuah string. Seperti itu. Nah, kenapa di sini menggunakan I like, bukan menggunakan sebuah sama dengan? Itu dikarenakan ini adalah operasi string. Mungkin
seperti itu. LTD ini juga apa udah tidak apa ya, huruf besar itu. Tidak melihat apakah huruf-hurufnya itu besar atau kecil. Jika hurufnya itu mengandung LTD, entah itu huruf besar atau huruf kecil, itu bakalan sama aja dipilih. Seperti itu. Lanjut, next. Oke, lanjut ke bagian kasus selanjutnya, yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Ini tunggu. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke, gak usah dipikirin, lanjut aja. Eh, di sini ada sebuah query select dari tabel employees, yang dimana kita cari ini lower dari substring first name, yang dimana letaknya itu eh, huruf pertama. Oke, kemudian dibandingkan apakah kurang dari lower substring last name. Last name query dari huruf pertamanya. Oke, di sini jika kita lihat di dalam tabelnya, last name di sini adalah huruf pertamanya adalah F. Sedangkan first name-nya huruf pertamanya adalah A. Nah, lebih besar mana nih? F dengan A? Tentu saja lebih besar F. Sehingga baris ini akan ditampilkan. Seperti itu gampangnya. Oke, next. Oke, kasus selanjutnya yaitu tampilkan suppliers yang kom, huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah query select dari tabel suppliers, yang dimana where huruf kecil atau substring dari company name, huruf pertama dari company name-nya itu adalah dilowerkan. Apakah itu sama dengan string dari kontak name huruf pertama yang dikecilkan atau yang huruf kecil? Apakah sama? Nah, jika sama maka akan ditampilkan seperti di contoh tabel bawah ini, yaitu di mana company name-nya, first name-nya itu adalah M, sedangkan contact name-nya itu juga M sama. Jadi ini bakalan ditampilkan seperti itu. Next. Oke, di sini kasus selanjutnya itu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Oke, di sini kita menggunakan query select dari tabel employees, yang dimana kita akan mencari di mana hire date-nya ini lebih dari tanggal 1992 bulan 12 tanggal 10. Dan di sini akan menampilkan tabel tabel akan menampilkan tabel yang menunjukkan perusahaan yang perusahaan yang masuk setelah tahun 1992 bulan bulan 12 tanggal 10. Ya, seperti kalian lihat, mana nih? Hire date-nya 1993, 1993, 1994 tuh. Mungkin sekian dari saya lempar ke teman saya. Oke, jadi saya akan melanjutkan soal-soal berikutnya. Kita akan menampilkan order yang jangka waktunya antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Oke, pertama kita akan menselect ship date, yaitu data tanggal pengirimannya. Dikurang data tanggal pemesanannya. Kita membuat tabel baru dengan nama selisih pengiriman dikurang pemesanan dari tabel order. Dan kita menggunakan
fungsi where ini dengan data tanggal pengiriman dikurang data tanggal pemesanan yang lebih dari 10 hari. Dan akan menampilkan data selisih ship order ini yang di atas 10 hari semua. Oke, next. Kita akan menampilkan produk yang discontinue-nya atau yang stoknya 0. Ya, di sini kita menggunakan select lagi dari tabel produk, di mana discontinue ini sama dengan 1 atau unit in stock-nya sama dengan 0. Karena di sini kita menggunakan or ya. Jadi mungkin di sini discontinue-nya kita akan coba di tabel ini ya. Nah, mana discontinue-nya? Nah, ini discontinue sama dengan 1 dan unit stoknya yang 0 ada. Ini karena kita pakai OR, jadi walaupun di sini 1, di sini bukan 0, jadi di tabel ini dia tetap menampilkan yang salah satunya ada. Jadi kalau satu-satunya ada, dia pasti akan menampilkan walaupun unit stick-nya bukan 0, tapi dia tetap menampilkan juga. Sini karena ada 0, unit in stock-nya 0, dia menampilkan juga karena ininya juga 1. Tuh. Kita lanjut. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 100 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kita di sini kita menggunakan select lagi dari tabel produk, di mana reorder levelnya kita bikin dikurang dari 10 atau yang unit stoknya itu lebih dari 100. Di sini unit stoknya reorder levelnya nggak kelihatan ya. Nah, nih, kita sudah membuatnya. Di sini unit in stock-nya ini ada yang 120. Ini di bawah 10. Jadi dia akan menampilkan dua-duanya karena kita memakai fungsi OR ini. Ini karena ini 120 nih, karena di sini lebih dari 100. Walaupun di sininya lebih dari 10. Salah satunya mencakup fungsi ini, dia akan menampilkan. Ini lebih kurang dari 0, ini kurang dari 100. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita akan membuat tabel first name, last name, terus juga umur, yaitu umurnya ini masa bekerjanya. Jadi masa kerja, kita membuat tabel masa kerja. Kalau masa kerja ini, umur ini dari tanggal lahirnya menjadi usia. Dari tabel employee, di mana umur masa bekerjanya dia ini lebih dari 35 tahun. Atau birth date-nya lebih dari 60 tahun. Jadi di sini sudah terlihat usianya dia lebih dari 60 tahun semua. Dan masa kerjanya itu 30 di atas 35 tahun ini nggak ada, tapi yang ini mencukupi. Lebih dari 60 tahun semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Kita menggunakan in.
Select from employee, di mana city-nya itu di London, Seattle, dan Tacoma. Jadi di sini akan menampilkan kota yang ada di London, Seattle, dan Tacoma. Ini nggak ada ya? Pangandaran. Di mana ya? City-nya. Sampingnya. Itu terus sampingnya mungkin. Sampingnya lagi ke ada. Ini nih city nih. Seattle, Tacoma, London. Jadi dia akan menampilkan semuanya. Yuk. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah diorder. Kita memakai select lagi dari tabel order, di mana tanggal order ini lebih dari tahun 1996 bulan 12 tanggal 25, dan required date-nya ini lebih kecil dari order date ditambah interval 20 hari karena paling lambat 20 hari setelah diorder. Jadi required date-nya ini jadi di sini tanggal pemesanannya tanggal 27 bulan 12. Di sini tanggal pengirimannya. Pengirimannya di sini, dan di sini selesai pemesanannya, tanggal selesai pemesanannya. Jadi yang di bawah 20 hari. Nah, ini order date-nya 27 bulan 12, di sini udah tanggal 10. Ini pasti di bawah 20 hari. Dan di sini juga, ini pasti kurang dari 20 hari. Dan begitu seterusnya. Lanjut. Kita akan menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Kita menggunakan fungsi select dari tabel products, di mana discontinue-nya sama dengan 1 dan unit stoknya lebih dari 0. Ini kita akan coba di PG Admin. Nah, di sini ada discontinued-nya ini sama dengan 1 dan stoknya ini lebih dari 0. Nah, sini. Karena kita pakai N, jadi harus dua-duanya. Dua-duanya harus memenuhi fungsi tersebut. Tuh. Lanjut. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. 5 ini $5. Ya, kita akan menggunakan lagi-lagi pakai select dari from the tabel product, di mana ID produknya ini bisa dibagi dua, dan unit price-nya sama lebih dari 5. Ini akan tampilkan produk ID-nya genap semua 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya, dan unit in price-nya ini lebih dari 5. 19, 22 ini semuanya lebih dari 5. Lanjut, tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10. Kita akan menggunakan between. Select from tabel produk ini, di mana unit price-nya ini antara 5 dan 10. Jadi unit in price-nya ya. Jadi kalau pakai N ini 10-nya masuk ya guys ya. 10
6, 9,2, 10, 9, 9. Jadi pasti akan di bawah 10. Karena di antara. Oke. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Kita akan menggunakan select from order lagi dari tabel order, di mana data pemesanannya ini lebih dari 12 Desember 1996 ini, dan tanggal pengirimannya di antara order date pemesanan ditambah interval 20 hari dan order date ditambah interval 30 hari. Jadi di sini akan menampilkan tanggalnya, tanggal ordernya, ini di sini pengirimannya, ini data required-nya. Di sini pemesanannya segini, pasti ini jangka waktunya di antara 20 hari 20 hari sampai 30 hari. Ya, lanjut. Tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Jadi ini jangka waktunya setahun. Kita akan select from order lagi dari tabel order, di mana ship country-nya ini Brazil, harus dikirim ke Brazil, atau ship country-nya Italia. Jadi ini akan menampilkan Brazil dan Italia. Dan order date-nya, data pemesanannya di antara 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Kita akan mencobanya di PG admin. Nah, nih. Nah, pemesanannya ya. Ship country-nya ini, nah, di sini ada Italia dan Brazil. Italia dan Brazil semuanya. Dan order date-nya antara segitu. Order date nih. 1197 pasti ini di antara 1996 dan 1997. Nah, ini udah tanggal 1, udah bulan 1 tanggal 3 sampai 25 24 1997. Kita pasti kurang dari segini di antara. Oke, lanjut. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, kita akan nyelek dari employee ID ini, select employee ID, nama awalnya, terus dan juga nama akhir, kita jadikan satu tabel yaitu full name ini, di mana ada birth date-nya, current date, itu kita ekstrak menjadi year. Year itu tahun, dari umurnya ini current date, dan birth date itu menjadi umur. Nah, dari tabel employee. Dan di sini tabel ini sudah menghitung ya. Jadi kita akan menggunakan source code ini untuk nomor terakhir ini. Nah, jadi ini kita menggunakan select from employee ini di tabel employee, di mana citinya Seattle atau New York. Mana citinya? Citi. Nah, nih Seattle.
Sitel. Berdate-nya antara 1971 dan seginilah. Nih berdate-nya. Oke, sekian terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.